Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu pada Untuk semua niki untuk galah, untuk niki tiang makin pacang wawancara untuk napi nika pastane di dilema etika sarang bujuk murah. Kita langsung ke wawancara pertama untuk pertanyaannya niki. Selama ini bagaimana Haji bisa mendefinisikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yang mana merupakan bujuk moral. Gitu sih. Nggih. Semua Pak Kadek, ini ada dua sub yang sebenarnya seandainya siswa kita melakukan pelanggaran, ada dua jenis yang kita bedakan, yang dilema etika dan yang bujuk moral. Kalau dilema etika itu disebabkan karena situasi dan kondisi siswa itu. Contohnya terkait dengan di lingkungan keluarganya. Contohnya siswa itu beberapa kali tidak hadir, kemungkinan karena memang orang tuanya tidak bisa memberikan uang bensin. Itu contoh kecilnya, ya. Berarti kita harus punya kebijakan beda. Karena ini yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran adalah tidak hanya dirinya sendiri, ada lingkungan. Nah, inilah etikanya. Kita harus memberikan sesuatu yang beda dengan pelanggar-pelanggar yang lainnya. Kalau bujuk moral itu adalah pelanggaran yang dilakukan memang karena ulah siswa itu sendiri. Kalau tadi contohnya tidak punya uang, kalau anak yang lain kan tidak kekurangan masalah finansial untuk mereka datang ke sekolah. Hanya ada sesuatu yang menyebabkan anak-anak kita tidak masuk, misalnya asik bermain dengan temannya atau beralih mencari kegiatan yang lainnya. Ini bujuk moral juga, pendekatannya beda nanti kita lakukan. Untuk langkah-langkah prosedur seperti apa saja yang biasanya dilakukan? Selama ini yang kita lakukan di SMK 2 ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pelanggaran yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Apakah itu dulu di kelas atau di luar kelas, itu langsung dari masing-masing guru memberikan pembinaan karena apapun yang terjadi. Setelah itu dilanjutkan masalah ini ke walinya. Anggap kalau tadi udah selesai bisa terbina, udah selesai presiden. Seandainya masih melakukan pelanggaran, diserahkan kepada walinya. Dari wali juga sama, secara prosedurnya dibina dan lain sebagainya. Jadi pendekatannya masing-masing lah punya kreasi, punya kreativitas gurunya, punya strategi. Kalau itu juga mentok, tidak tercapai, pembinaannya dilanjutkan ke kesiswaan. Kesiswaan sama juga prosesnya. Kalau kesiswaan lebih ke memberikan sanksi, karena aturan tata tertib sekolah kan dipegang oleh kesiswaan. Ini sudah melakukan sanksi. Nah, ketika ini sanksi sudah diberikan, masih juga belum mampu, baru diserahkan ke dokter ahlinya. Kita sekolah kan punya dokter ahli, itu adalah bimbingan konselingnya, dikonseling anak-anak ini. Dengan strateginya mereka gitu. Masih juga mentok, barulah diantarkan ke ruang kepala sekolah. Disinilah saya membaca atau mendengarkan masukan dari tahapan-tahapan tadi apa yang sudah dilakukan. Disinilah kita memberikan semacam bimbingan juga. Karena dia gayanya selama ini kalau sekali ketemu pasti dia memberikan waktu. Anggap ya sederhana, Pak berikan waktu 1 minggu bisa berubah enggak? Saya tidak usah lagi melakukan pelanggaran, masih ada lagi sekali manggil orang tua. Kalau sudah sampai ketiga tidak juga bisa berikan pembinaan, terpaksa kami ajak ngobrol orang tuanya mengembalikan. Daripada ini satu sisi berlarut-larut di sekolah, bias nanti dengan siswa yang lainnya sulit kita hidup. Lebih baik kalau dia korbankan satu siswa, kembalikan ke orang tua. Seandainya ini mentok sama sekali nggak bisa dibina, sudah nggak bisa. Sudah berbagai cara kita lakukan, tidak juga mempan, terpaksa kita kembalikan ke orang tuanya. Terus tantangannya dalam dilematika ini sebenarnya kalau seandainya diberhentikan kan pedalam nih, napi yang paling berat menurut Haji. Memang itu di sana ada kita. Di sekolah sudah
pelanggannya tinggi Nah. sekali. Ya, pasti dilema kita. Kalau diberhentikan kasihan. Ya. Kalau ini biarkan biar. Tapi dengan cara tadi, dengan memberikan pengampunan, memberikan kebijakan, lagi kemudahan, memberikan waktu. Artinya tahapnya semua tahapannya sudah dilalui. sudah Ya. lakukan dan kita punya bukti. Oh. Ya, surat pernyataan orang tua, surat pernyataan siswa itu sendiri, orang tua sudah hadir. Kalau itu sudah kita lakukan, masih juga seperti itu, kita harus angkat tangan. Ya. Seperti yang sampaikan tadi, daripada ini yang mengganggu yang lainnya. Kalau ini kita biarkan. Jadi dilemanya di sana Iya, ya, memang di sini. Tapi kita tetap harus mengambil tindakan. Ya, tindakan Demi, sudah diambil. Ya. Daripada mengganggu, kita harus relakan satu siswa daripada yang 1000 siswa itu kacau dengan kayak. Sukses untuk ini balik berikutnya. Napi ada atau apakah ada waktu-waktu khusus untuk istilahnya menyelesaikan kasus dilematika ini? Ada waktu khusus? Tidak, yang di SMK 2 tidak ada waktu khusus untuk penanganan ini, tapi yang ada program antisipasi. Ya. Artinya sebelum kejadian, ya, antisipasi. Ya, kita punya program pembiasaan namanya. Kalau hari Senin, Senin bela negara. Di sana anak-anak diberikan pembekalan tentang negara kita. Di sana mereka menyanyikan lagu wajib, berdeklamasi tentang kenegaraan. Ini hari Senin nih. Ya. Kecuali hari Senin minggu pertama kita apel. Hari Senin kedua, ketiga dan keempat kita berikan bimbingan kepada anak-anak terkait dengan bela negara. Kemudian dari Selasa program kita apa ya? Literasi. Ya, di sinilah meningkatkan semangat literasi. Ya, dibimbing ini ada guru yang membidangi ini. Yang ketiga ada Arbo Magibung. Ya, nah, di sini adalah kolaborasi. Ini kan moral ini. Ya, di sini untuk meningkatkan kebersamaan mereka. Ya, anak-anak datang dari rumah membawa makanan sendiri. Breakfast, makan pagi bersama di sekolah. Berbagi, mereka bawa dari rumah. Oh, ini yang bawa sayurnya enak dibagi sama teman. Ini kita ciptakan kebersamaan mereka. Itu dari rumahnya. Artinya itu sebagai bentuk pencegahan. Ya. Dengan aktivitas ini, kecuali memang siswa terlalu memang kalau mau mengikuti ini aman pasti kita. Ya, pasti bagus ya. Artinya dengan guru becek, dengan istilahnya kita antisipasi ya. Tiap hari kita lakukan pembinaan secara umum. Nanti kalau ada 1-2 yang memang sulit dibina secara umum, baru kita ada pendekatan. Itulah seperti tadi tahapannya dari guru, dari wali, dari kesiswaan, dari bimbingan konseling gitu. Tahap-tahap yang dilakukan. Becek sekali nih jadi lebih menekankan ke pencegahannya. Iya. Yang tahap eksekusi terakhir nih dan dia juga yang kita tonjolkan ini kan sekolah menyenangkan. Ya, kita ciptakan chemistry gimana caranya anak-anak kita biar merasa kurang ketika tidak datang ke sekolah. Ya, itu kita memang tiap hari tanamkan kepada teman-teman guru untuk menciptakan suasana menyenangkan di sekolah. Makanya di sekolah program kita adalah sekolah menyenangkan dan belajar tuntas di sekolah. Dia tidak mau anak-anak stres karena belajar. Ya, saya di sekolah dari jam 7.30 sampai jam 15 anak-anak belajar dan bermain di sekolah. Sudah sampai di rumah plong dah. Tidak ada PR di SMK 2. Coba dengan cara itu mudah-mudahan ini kan pendekatan kita. Kita lakukan pendekatan dengan cara humanis, menyenangkan. Mudah-mudahan dengan ini kita kan juga ikuti programnya Pak Menteri sekolah menyenangkan ini kita. Terus Niki, apakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ci untuk menimang-nimang atau membantu dalam pengambilan keputusan Niki? Tapi faktor-faktor yang istilahnya mempermudah Ci? Yang paling sederhana adalah kebersamaan. Iya. Sepintar apapun, setangguh apapun seorang pimpinan tidak akan bisa melaksanakan apa-apa ketika tidak ada dukungan dari tim. Nah, ini tidak ada kolaborasi. Kolaborasi di antara teman-teman. Ini semua kita berperan. Ya, walaupun tukang kebun, pegawai di kantor, semua penting untuk kita di sekolah. Makanya dikit yang aja kita ciptakan kebersamaan. Kuncinya yang satu itu, faktor kebersamaan saja. Oke, berikutnya Niki, dari semua yang sampun berjalan tapi yang pembelajaran apa yang dapat dipetik nih dalam pengambilan keputusan itu? Terima kasih. Yang kalau untuk pengambilan keputusan tetap kalau kita sendiri seperti yang sampaikan tadi, ujungnya juga kebersamaan juga. Pengalamannya, ini enaknya kita bersama. Karena dari berbagai kepala itu
pasti hasilnya lebih bagus daripada kita berpikir sendiri. Walaupun itu tugasnya kepala sekolah memberikan kebijakan, tapi tetap menerima masukan atau kolaborasi seperti tadi dari teman-teman. Itulah kita rangkum mana kira-kira yang paling memungkinkan kita lakukan, mana yang paling berkepentingan untuk kepentingan lebih banyak orang atau lebih banyak kepentingan lebih banyak. Iya. Nggih, suksemo diskusinya sareng wawancara niki sudah yang rasa sudah cukup. Nggih, suksemo untuk waktunya. Nggih, Kang ya, kirang langkung. Ya. Nggih, suksemo. Nggih, Pak Ade. Lanjut. Nggih.